Reliabilitas dan presisi dalam teori respons butir. Pernahkah Anda mengikuti ujian dan bertanya-tanya seberapa akurat hasilnya atau bisakah hasil ini benar-benar mencerminkan kemampuan saya? Dalam dunia pengukuran, salah satu konsep yang digunakan untuk memastikan kualitas alat ukur adalah reliabilitas atau presisi. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi suatu tes dalam memberikan hasil yang sama pada pengukuran berulang, sementara presisi memastikan bahwa pengukuran dilakukan dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Selama bertahun-tahun, banyak penelitian mengandalkan teori tes klasik untuk mengevaluasi reliabilitas, tetapi pendekatan ini memiliki keterbatasan. Di era pengukuran modern, para peneliti mulai beralih ke teori respons butir, Item Response Theory (IRT), yang memberikan pemahaman lebih mendalam dan lebih akurat mengenai reliabilitas dan presisi. Mari kita mulai dengan membahas apa itu reliabilitas dalam teori tes klasik. Teori tes klasik mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki skor murni yang menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Tetapi ketika mereka mengikuti tes, hasil yang diperoleh adalah skor tampak, yaitu kombinasi antara skor murni dan error pengukuran. Artinya, skor yang didapatkan dari suatu pengetesan bukanlah kemampuan sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai reliabilitas yang menunjukkan seberapa akurat skor tampak menggambarkan skor murni. Semakin tinggi reliabilitas, semakin akurat skor tampak menggambarkan skor murni. Sebaliknya, semakin rendah reliabilitas, maka semakin tidak akurat skor tampak menggambarkan skor murni. Metode estimasi reliabilitas teori tes klasik yang populer adalah formula Cronbach-Alpha, metode konsistensi internal, yaitu koefisien yang menunjukkan sejauh mana butir soal dalam suatu tes memberikan hasil yang seragam. Rumusnya adalah alpha sama dengan N per N kurang 1 dikali 1 dikurangi sigma V subscribe I dibagi V subscribe T. N adalah jumlah butir soal dalam suatu tes, V subscribe I adalah variansi setiap butir soal, dan V subscribe T adalah variansi skor total. Jika nilai alfa mendekati 1, berarti tes memiliki reliabilitas tinggi. Sedangkan jika nilainya rendah, misalnya di bawah 0,7, mengindikasikan bahwa tes kurang reliable. Sehingga skor tampak yang didapatkan seseorang dari tes ini kurang menunjukkan skor murni atau kemampuannya yang sesungguhnya. Keterbatasan reliabilitas teori tes klasik. Meskipun teori tes klasik telah lama digunakan, pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, 1. Ketergantungan pada sampel. Nilai reliabilitas bisa berubah tergantung populasi yang dites, sehingga sulit diterapkan pada kelompok yang berbeda. Kedua, tidak mempertimbangkan karakteristik individu. Dalam teori tes klasik, semua peserta dianggap memiliki tingkat presisi yang sama dalam pengukuran, padahal individu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi respon mereka. Hal ini ditunjukkan dengan error pengukuran standar, Standard Error of Measurement atau SEM, yang sama untuk setiap individu dalam teori tes klasik. Terakhir, tidak memperhitungkan informasi setiap butir secara mendalam. Teori tes klasik hanya melihat skor total, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu butir berkontribusi secara optimal terhadap pengukuran atau tidak. Karena keterbatasan ini, para peneliti mulai mencari pendekatan yang lebih akurat dan lebih spesifik untuk memahami reliabilitas. Konsep reliabilitas dan presisi dalam teori respons butir. Berdasarkan keterbatasan yang ada pada teori tes klasik, peneliti mulai mengembangkan metode matematis yang lebih kompleks. Metode ini kemudian dikenal dengan teori respons butir. Teori respons butir menganalisis hubungan antara kemampuan seseorang dan karakteristik setiap butir soal, sehingga memberikan informasi yang lebih spesifik. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk kurva karakteristik butir atau item karakteristik curve disingkat ICC. Analisis pola hubungan ini dibangun atas asumsi dasar. Pertama, fungsi monoton. Ketika level kemampuan meningkat, kemungkinan untuk menjawab benar soal tersebut juga meningkat. Kedua, unidimensionalitas. Hanya ada satu kemampuan dominan yang diukur, dan kemampuan ini adalah faktor penggerak untuk respon yang diamati pada setiap butir dalam suatu tes. Ketiga, independensi lokal. Respon yang diberikan untuk setiap butir soal tidak bergantung satu sama lain. Keempat, invariansi. Parameter butir seperti tingkat kesukaran,
daya diskriminasi, peluang benar dengan menebak-nebak, sama untuk semua kelompok. Jika suatu soal menguntungkan kelompok tertentu, maka hal tersebut menunjukkan asumsi invariansi tidak terpenuhi. Item Characteristic Curve (ICC). Salah satu fitur penting dalam teori respon butir adalah Item Characteristic Curve (ICC), atau biasa disebut juga Item Response Function (IRF), yang menggambarkan hubungan antara tingkat kemampuan seseorang dan kemungkinan mereka menjawab dengan benar suatu butir soal. Karakteristik utama ICC adalah fungsi monoton. Semakin tinggi tingkat kemampuan seseorang, semakin besar kemungkinan ia menjawab butir soal dengan benar. Sebagai contoh, terdapat 5 butir soal yang dimodelkan dengan model 3 parameter, yaitu tingkat kesukaran B, daya diskriminasi A, dan peluang benar dengan menebak-nebak. Dari gambar ini, butir soal mana yang memiliki diskriminasi tertinggi? Hitam, dengan kemiringan paling curam. Butir soal mana yang memiliki diskriminasi terendah? Hijau, dengan kemiringan paling landai. Butir soal mana yang paling sulit, membutuhkan tingkat kemampuan tertinggi rata-rata untuk menjawabnya dengan benar? Hitam, sekali lagi karena posisinya paling jauh ke kanan. Butir soal mana yang paling mudah? Cian, diikuti oleh hijau, karena posisinya paling jauh ke kiri. Butir soal mana yang paling mungkin ditebak dengan benar? Hijau, cian, dan merah tampaknya memiliki asimtot bawah tertinggi. Analisis hubungan antara kemampuan seseorang dan karakteristik setiap butir soal yang ditujukan melalui ICC sebelumnya memungkinkan kita untuk menghitung fungsi informasi butir, Item Information Function (IIF). Dalam teori respons butir, reliabilitas dikaitkan erat dengan konsep informasi. Itu informasi? Informasi adalah indeks statistik yang menunjukkan seberapa akurat pengukuran pada tingkat kemampuan tertentu. Disinilah fungsi informasi butir berperan. Fungsi informasi butir (IIF) membantu kita memahami informasi atau akurasi yang diberikan oleh satu butir soal pada berbagai tingkat kemampuan peserta. Dengan kata lain, apakah soal tersebut cocok bagi individu dengan level kemampuan tertentu. Sebagai contoh, jika kita bertanya kepada siswa sekolah dasar kelas 1 dengan pertanyaan, berapa akar kuadrat dari 81? Tentu tidak ada anak kelas 1 SD bisa menjawab soal tersebut dengan benar. Sehingga soal tersebut tidak informatif bagi anak kelas 1 SD. Jika demikian, masihkah kita menyebut soal itu reliable? Jawabannya tergantung kepada siapa soal itu diberikan. Inilah presisi dalam konsep pengukuran. Pada level tes, kumpulan IIF disebut fungsi informasi tes, Test Information Function, TIF. TIF menggambarkan seberapa banyak informasi atau keakuratan yang diberikan oleh keseluruhan butir soal, dalam hal ini tes, pada berbagai tingkat kemampuan. Mari kita lihat kurva yang mewakili fungsi informasi tes atau Test Information Function TIF. Kurva ini menunjukkan berapa banyak informasi yang diberikan oleh tes di berbagai tingkat kemampuan. Ketika puncak kurva ini tercapai, ini berarti tes sangat reliable di tingkat kemampuan tersebut. Namun, di area di mana kurva lebih rendah, akurasi tes menjadi berkurang. Bayangkan ini seperti peta akurasi tes. TIF memberikan wawasan tentang di mana tes paling akurat dan di mana tes kurang akurat. Dengan menggunakan TIF, pengembang tes dapat memastikan bahwa tes dirancang untuk memberikan pengukuran yang terbaik pada tingkat kemampuan tertentu. Hal ini membantu kita memilih tes yang cocok dan sesuai dengan kelompok yang akan dites. Ini adalah ilustrasi hubungan antara reliabilitas dan Test Information Function atau TIF. Ilustrasi ini dibuat dengan rumus reliabilitas sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi nilai TIF. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa nilai TIF 3,33 setara dengan reliabilitas 0,7. Nilai TIF 5 setara dengan reliabilitas 0,8. Nilai TIF 10 setara dengan reliabilitas 0,9. Semakin tinggi nilai TIF, maka semakin reliable suatu tes. Dengan kata lain, tes yang memiliki informasi yang tinggi adalah tes yang reliable. Teori respons butir memungkinkan kita untuk melihat seberapa presisi pengukuran dilakukan pada tingkat individu, bukan hanya pada kelompok secara keseluruhan. Kesimpulan, mengapa reliabilitas modern itu penting? Pendekatan modern seperti teori respons butir tidak hanya menunjukkan reliabilitas, tetapi presisi pengukuran dari level butir soal hingga level tes.
Reliabilitas dalam teori respons butir bukanlah angka tetap, melainkan perjalanan melintasi skala kemampuan yang dipandu oleh informasi, memberikan kejelasan dalam pengukuran dan akurasi yang lebih tinggi. Saat ini, The Standard for Educational and Psychological Testing mendefinisikan reliabilitas atau presisi sebagai gagasan yang lebih umum tentang konsistensi skor di berbagai kejadian dalam prosedur pengujian. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Jangan lupa untuk terus meningkatkan kualitas penelitian dengan memahami teori respons butir. Sampai jumpa di video berikutnya.